Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenanda Midradoro selaku sebagai guru. Saya ingin membuat video praktek mengajar menggunakan model pembelajaran NHT atau Number Together, yaitu nomor di kepala seperti ini. Nah, untuk videonya ada di bagian selanjutnya. Tolong di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Siapa sini ketua kelas ya? Saya Bisa dipimpin? bersiap. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Ya. Nurlela Naratu, Hadir. Linda Faira. Sakit. Sakit apa dia? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Renata Beleza, Diam. Zaki Asri, Hadir. Lintang Hisani Ramadania. Sakit ya? Sakit apa? Kurang tahu juga. Kevin Andreas Arif. Banyak keterangan. Nah, apa dia? Gimana kabar kalian? Baik. Kita minggu lalu ngebahas tentang akuntansi ya. Iya. Ada yang tahu apa itu akuntansi? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangan. Sekarang tanggal berapa? 26. 26. Sebelum kita membahas tentang laporan keuangan, ada yang tahu pengertian dari laporan keuangan? Nggak tahu. Baik. Tidak. Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik dalam dari perusahaan maupun dari luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha keuangan. Laporan keuangan itu memiliki ada 6. Laporan keuangan ada 6, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, dan juga ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada yang tahu apa itu
karakteristik laporan keuangan? No. Jadi karakteristik laporan keuangan itu yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dan dari situ terdapat 4 laporan keuangan. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Ada yang tahu juga apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan yaitu laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang mengabarkan posisi keuangan pada suatu saat tertentu. Dan laporan posisi keuangan ada 3 komponen. Lanjut dengan laporan laba rugi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur-unsur, ada 4. Itu ada pendapatan, ada beban, keuntungan, dan juga kerugian. Lanjut ke laporan perubahan likuiditas. Saya akan menjelaskan apa itu laporan perubahan likuiditas, yaitu suatu laporan atau informasi yang mengabarkan perubahan yang terjadi atas ekuitas pada suatu periode. Laporan perubahan likuiditas terdapat 3 unsur-unsur, yaitu
Lanjut ke laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Dan dalam laporan arus kas terdapat 3 kegiatan utama, yaitu kas yang mempengaruhi kegiatan aktivitas usaha selama satu periode, kas yang digunakan untuk kegiatan investasi, transaksi pembiayaan atau penandaan, serta adanya gambaran tentang kenaikan atau penurunan kas selama satu periode. Dan juga arus kas memiliki 3 aktivitas, yaitu untuk melanjutkan materi ini, saya akan memberikan LKS untuk satu orang satu. Bisa diambil salah satu kalian. Nurlela. Ya. Ini di bagian ini. Bapak akan ulang lagi ya. Laporan keuangan ada 6. Apa aja Nurlela? Laporan keuangan. Laporan posisi keuangan dan neraca pada akhir periode, laporan laba rugi pada akhir periode, laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan selama periode, 4. Laporan arus kas selama periode, 5. Catatan atas laporan keuangan, 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Oke, baik Lola. Sebutkan karakteristik laporan keuangan untuk Renata. Kas yang mempengaruhi kegiatan 9 aktivitas usaha selama satu periode. Kas yang digunakan untuk kegiatan investasi. 3. Transaksi pembiayaan atau penandaan serta adanya gambaran tentang kenaikan atau penurunan kas selama satu periode. Oke, baik Renata. Ini laporan perubahan kas. Sebutkan unsur-unsur laporan perubahan ekuitas oleh Zaki yang ada apa aja? 1 itu ada ekuitas awal, 2 itu ada saldo, ada laba rugi pada periode berjalan, yang ketiga itu ada pengambilan atau penyetoran poin. Oke, baik. Berarti kalau sudah mengerti ya tentang materi laporan keuangan, Bapak akan mengadakan sebuah permainan. Dari sini sesuai kelompok. Setelah kalian mau gambreng atau Bapak yang menentukan atau gimana? Apa aja? Ya udah, untuk Lela kelompok 1, untuk Zakia kelompok 2, untuk Renata kelompok 3. Ini udah dicatat? Sudah ada Pak. Mbak hapus ya. Udah maju nih. Agak maju ke depan nih.
Ada tahu Bapak menggunakan media apa? Nomor di kepala. Sini Bapak menggunakan media NHT, Numbered Head Together. Jadi di sini dibikin kelompok dan di salah satu kalian yang menang akan mendapatkan reward di akhir kuis. Di sini ada aturannya. Kelompok satu. Kelompok satu Lela ya? Iya. Kelompok 2 Zakia, kelompok 3 Renata. Sudah siap belum untuk kuisnya? Siap. Siap. Bapak sini akan membahas tentang materi yang tadi diajarkan ya. Sahabat cepat, langsung angkat tangan untuk menjawab. Sebutkan laporan keuangan perusahaan yang kalian ketahui. Sebutkan laporan keuangan perusahaan yang kalian ketahui. Laporan posisi keuangan, Pak. Ya, terus? Itu ada dua. Satunya itu bentuk laporan atas kelompok, Ya, apa yang disebut dengan akun slot. ya. Yang kedua ada bentuk laporan yang atau bisa disebut dengan report slot. Salah. Yang tadi dibahas di sini nih, yang ada 6 itu. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. 2. Laporan rugi pada akhir periode. 3. Laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan. 6. Laporan posisi keuangan pada periode. Oke. Untuk poin Lela 10. Semangat kelompok yang lain. Iya. Dibaca ya untuk aturan jawabnya. Untuk nomor bapaknya. Sebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Saya Ya, dapat dipahami. ya. 2. Relevan. 3. Andal. 4. Dapat dibandingkan. 10 buat Lela. Dong kelompok 3 dijawab. Siap, Pak. Masih semangat kan? Masih. Nih Bapak kasih kuis 10 soal nih. Iya. 7 soal lagi bisa saling balap-pembalap nih. Ada berapa bentuk laporan posisi keuangan atau neraca? Saya itu neraca bisa disusun dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk akun atas kelompok atau yang disebut dengan akun form. Ya. Terus yang kedua bentuk laporan atau yang bisa disebut report form. Oke, baik. 10 poin untuk kelompok 2. Kelompok 3 nih masih 0. Semangat. Iya. Fokus ya, fokus. Apa tujuan dari laporan arus kas? Saya Pak. Ya. Tujuan dari laporan arus kas yaitu menyajikan informasi tentang penerimaan kas atau pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode tahun berikut. Oke, baik. 10 poin untuk kelompok 3. Wah, seru nih. Poinnya beda tipis. Lanjut. Ada berapakah bentuk laporan laba rugi? Sebutkan. Itu ada 2 ya. Iya. Yaitu bentuk single step dan bentuk
mengkritik Pak Ustadz. Oke baik, 10 poin untuk kelompok 2. Ini kelompok 1 bakal kesalip nih sama kelompok 2. Semangat banget. Lanjut. Sebutkan kegiatan utama laporan arus kas yang Anda ketahui. Saya. Ya. Yang pertama, kelas yang mempengaruhi kegiatan 9 aktivitas usaha selama 1 periode. Yang kedua, kas yang digunakan untuk kegiatan investasi. Yang ketiga, transaksi pembiayaan atau penandaan, serta adanya gambaran tentang kenaikan atau penurunan kas selama 1 periode. Oke baik, 10 poin untuk kelompok 3. Wah seru nih, poinnya sama. Baik, senang menang ya. Lanjut. Sebutkan unsur-unsur laporan laba rugi yang Anda ketahui. Itu unsur-unsur laporan laba rugi itu ada 4. Iya. Yang pertama pendapatan atau yang disebut dengan revenues. Yang kedua beban apa yang disebut dengan expense. Yang ketiga keuntungan bisa disebut dengan profit. Dan keempat kerugian yang bisa disebut. Oke baik, 10 poin untuk kelompok 2. Wah sama banget nih. Sebutkan komponen laporan posisi keuangan atau neraca. Saya. Ya. 1. Aset, 2. Kewajiban atau liabilitas, 3. Ekuitas atau modal. Oke, 10 poin untuk kelompok 1. Oh, kelompok 3 kalah lagi nih. Besok nih akan menentukan nih 2 soal lagi. Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas. Apa saja sebutkan? Ya. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Oke baik, poin untuk kelompok 3. Oh, poinnya sama nih. Satu lagi penentuan siapa yang menang di akhir kuis. Semangat ya. Iya. Iya Kak. Berebutan nih siapa yang bisa menjawab nih. Kita ada periode berjalan. Yang ketiga pengambilan atau penyetoran pemilik. Oke baik, 10 poin. Kita jumlahin ya. Kelompok 1 jumlahnya 30 poin. Kelompok 2 40 poin. Kelompok 3 30 poin. Berarti di sini pemenangnya kelompok 2. Selamat untuk ya. Dan Bapak punya reward nih untuk Zakia, bisa maju ke depan. Saya maju. Ya. Ini Bapak hanya ngasih segini nih untuk reward. Makasih Bapak. Terima ya. Iya. Makasih. Ya, laporan keuangan. Jadi Bapak simpulkan yaitu laporan keuangan, laporan yang dirancang untuk para pembuat putusan baik di dalam maupun luar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Untuk selebihnya Bapak mohon maaf bila ada salah kata kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.